Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bergabung lagi dengan saya Dewi Chandra Nopianti Sunardi, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Cibungur, Kabupaten Bandung Barat. Pada hari ini saya akan memaparkan Jurnal Dwi Mingguan Modul 1.2. Pada kegiatan awal modul 1.2, seperti biasanya mengikuti alur Merdeka. Tepat pada tanggal 2 Juli 2024, saya masuk pada tahap mulai dari diri. Kegiatan ini dilakukan dengan belajar secara mandiri melalui LMS. Tentunya tetap dalam bimbingan dan arahan dari Bapak Fasilitator dan Ibu PP. Di dalam LMS, saya membaca modul tentang nilai dan peran guru penggerak. Disediakan juga video yang berisi surat dari instruktur Aditya Dharma. Pada kegiatan mulai dari diri, saya melakukan diskusi kelompok pada LMS yang telah disediakan. Saya membuat gambar diagram trapesium usia dengan urutan peristiwa berkesan pada rentang usia 8 sampai 17 tahun. Pada tahap ini saya merasa flashback dengan memori yang tidak ingin saya ulang kembali. Namun hal ini menjadi motivasi bagi saya. Di dalam diskusi saya harus menuliskan peristiwa positif dan negatif serta menuliskan kalimat-kalimat yang telah ditentukan. Masih pada hari yang sama, masuk pada tahap eksplorasi konsep. Dan kegiatan pada LMS masih berdiskusi, saya diminta untuk mempelajari bagaimana cara otak manusia bekerja, kemudian tumbuh kembang pada anak, serta 5 dasar kebutuhan manusia yang dikaitkan dengan nilai yang harus dikuatkan pada guru penggerak. Tak lupa disediakan juga video pembelajaran tentang cara otak manusia bekerja. Pada kegiatan diskusi, saya membuat keterkaitan antara gunung es dengan penumbuhan profil pelajar Pancasila. Banyak hal baru dari kegiatan diskusi hari ini, dan saya mencoba melakukan literasi dari media YouTube untuk memahami apa itu identitas gunung es. Agenda berikutnya pada tanggal 5 Juli 2024, saya memasuki tahap kolaborasi dengan rekan CGP lainnya. Kami dibagi menjadi 3 kelompok yang kemudian kami berdiskusi terkait nilai dan peran guru penggerak. Kemudian kami diminta untuk menuliskan nilai dan peran guru penggerak yang dirasa telah dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok. Lalu kami diberikan waktu untuk dapat melakukan presentasi kelompok masing-masing. Pada tanggal 8 Juli 2024, akhirnya kami melakukan presentasi sesuai dengan hasil dari diskusi sebelumnya. Namun pada saat presentasi, saya mendapat kendala dalam menayangkan slide PPT dan hal ini membuat saya kecewa serta malu. Namun saya menjadikan hal ini sebagai bentuk pembelajaran. Pada agenda berikutnya, masuk pada tahap demonstrasi kontekstual. Di sini saya membuat video yang menampilkan hal-hal yang sudah dan akan saya lakukan jika saya menjadi guru penggerak selama 3 tahun. Pada tanggal 11 Juli 2024, saya memasuki tahap elaborasi. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Adapun perasaan yang saya rasakan selama mempelajari modul 1.2 ini, yang pertama saya merasa senang karena baru mengetahui bagaimana cara otak bekerja. Kemudian saya juga baru mengetahui dengan diagram trapesium yang menggambarkan ada
peristiwa positif dan peristiwa negatif di dalam kehidupan kita. Kemudian saya menggambar gunung es atau memahami dari gambar gunung es dan penumbuhan profil pelajar Pancasila, sehingga saya dapat lebih memahami bagaimana cara menggali potensi yang ada pada diri saya sendiri dan juga pada murid. Selain itu, saya mendapat surat cinta dari sahabat saya, Ibu Lesa. Yang kedua, saya merasa terinspirasi saat berdiskusi pada ruang kolaborasi, di mana saya melihat pengalaman yang sangat luar biasa dari rekan CGP 11 lainnya. Kemudian perasaan yang terakhir yaitu sedih karena merasa belum bisa tampil maksimal saat presentasi disebabkan kesalahan atau kendala yang saya lakukan. Padahal pada gladi sebelumnya saya telah melaksanakan beberapa kali percobaan dan berhasil. Namun itulah hal atau kendala yang terjadi di luar dugaan kita. Setelah mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kini saya lebih bersemangat untuk dapat melakukan banyak hal positif yang akan berdampak pada kemajuan, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain. Saya mendapat pelajaran berharga dari Bapak Fasilitator yaitu Bapak Nopa Haryono, di mana beliau selalu menyisipkan nilai karakter religius dan budi pekerti dalam setiap pembelajaran, tetapi anehnya tanpa saya sadari. Dan saya merasa metode ini sangat baik untuk diikuti agar saya dapat melakukannya juga kepada murid saya kelak. Beliau berpesan untuk selalu bersyukur dengan apa yang telah kita miliki, dan jangan menjadikan kekuatan yang telah kita miliki menjadi sesuatu yang dapat membuat kita angkuh, sehingga kita tidak dapat menghargai orang lain. Sungguh, saya sangat terpukul saat beliau menyampaikan ini. Kini, saya ingin berubah menjadi lebih baik. Semoga saya dapat berproses dengan baik. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.2 ini, saya akan belajar untuk merubah hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan saya akan terus berkolaborasi bersama rekan sejawat di sekolah agar dapat melakukan perubahan tentunya secara bersama-sama. Beberapa strategi yang akan saya lakukan, yang pertama berdiskusi, yang kedua lebih banyak belajar dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga memberikan pembelajaran disesuaikan dengan konteks lingkungan sekitar. Yang keempat tentunya terus belajar mengenai teknologi dalam pembelajaran agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan pada jurnal Dwi Mingguan modul 1.2. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.